Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam diskusi di majelis ini yang penuh keberkahan insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak kita, Bapak pemateri kita ialah Bapak dosen Bapak Zulkifli, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi KSM yang pada kesempatan kali ini, yang mana adapun tema yang akan dibahas ialah peran masjid kerajaan dalam dakwah Islam di Kalimantan. Semoga melalui pembahasan ini kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, serta mengambil hikmah dari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Sebelum memasuki acara ini atau diskusi ini, saya mengajak kita semua untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, menjaga adab dalam diskusi, serta saling menghargai pendapat atau satu sama lain. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada Bapak pemateri kita, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terganggu nggak dengan ada suara musik agak sendu-sendu gitu? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Baik, pertama sudah disiapkan belum untuk absen diskusi kita? Pakai Google Form aja buat, ya. Oke. Kemudian nanti dibuat dokumentasinya, screenshotnya nanti supaya untuk terdokumentasi kegiatan kita ini. Bapak mau berbagi layar dulu. Baik, ini kita sudah cukup lama ya, kita istirahat sejak Desember kemarin, jadi memang kemarin KSM Merai datang ketemu saya untuk gimana nih Pak kelanjutannya. Saya katakan kita terus saja meskipun tanpa biaya. Nah, ini salah satu cara kita, tanpa biaya kita ambil hari Jumat, karena kita memang hari Jumat itu adalah work from home gitu ya, kerja dari rumah, meskipun saya tidak di rumah sekarang gitu ya, di luar. Nah, kemudian silahkan kita lanjut, meskipun berapapun yang hadir dalam diskusi, tetap kita lanjut diskusi, karena ini untuk memelihara suasana akademik di kampus. Meskipun dalam diskusi kita, faktanya tidak hanya dari kampus, mungkin dari luar juga silahkan ikut gitu ya. Jadi silahkan ajak aja teman-teman dari luar untuk ikut kegiatan kita. Nah, itu pertama. Kemudian kalau kegiatan seperti ini, yang pertama, siapapun yang memberi materi, tolong disiapkan undangan ya, atau permohonan sebagai pemateri, surat resmi dari KSM. Meskipun konfirmasinya sejak awal sudah ada gitu ya. Karena kalau dosen itu harus ada surat permohonan sebagai bukti gitu ya.
Nah, kemudian ketika sudah presentasi, paling tidak ada nanti dalam bentuk sertifikat, ya. Kalau tidak sertifikat, surat keterangan saja, surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah memberikan materi pada diskusi. Nah, gitu. Nah, dua itu aja yang cukup diberikan ke pemateri kalau pematerinya dosen internal kita. Itu udah cukup untuk dosen gitu ya. Nah, kemudian screenshot kegiatan kan bisa dibuat sendiri oleh dosen yang beri materi. Kemudian untuk dokumentasi kegiatan kita juga ada daftar hadir online pakai Google Form. Singkat saja gitu ya. Nama, kemudian apa unsur dari mana atau apa gitu ya. Kemudian kalau emang bisa pakai tanda tangan, tanda tangan. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Kemudian mungkin nomor kontak ya, supaya nanti kalau ada peserta dari luar bisa kita kirimi lagi berikutnya ketika mereka ingin ikut di pertemuan pada kesempatan nanti. Jadi begitu. Oke, saya ingin sampaikan hari ini bagian dari hasil penelitian di tahun 2025 yang lalu. Nah, sebenarnya hasil penelitian ini itu sudah diterbitkan dalam bentuk buku. Ya, bukunya sekitar bulan apa kemarin itu ya, Maret nggak salah sudah terbitnya ya. Nah, sebenarnya penelitiannya itu tentang bagaimana peran masjid ya, masjid kerajaan sebagai pusat kebudayaan. Jadi, tetapi dalam konteks kita, masjid itu tidak sekedar tempat sholat gitu ya, tapi dia menjadi pusat dakwah. Nah, jadi hari ini kita bicara tentang bagaimana sih peran masjid kerajaan dalam dakwah Islam di Kalimantan Barat. Fokus kita pada 3 masjid yang menjadi studi saya di tahun lalu, yaitu di Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Nah, lalu apa yang kita bahas hari ini ya? Ini sengaja saya tidak di slideshow kan, karena kalau slideshow saya agak susah. Tapi saya coba lah ya slideshow. Oke, yang pertama adalah apa yang kita bicarakan. Yang pertama, apa itu dakwah? Tapi ini pemahaman saya dalam pengertian konteks pembicaraan hari ini, bukan dakwah dalam pengertian yang teoritis ya. Kemudian kenapa sih ada Masjid Jami? Kemudian bagaimana peran Masjid Jami dalam dakwah di Kalimantan Barat? Itu. Nah, yang pertama kita bicara tentang dakwah. Secara umum dakwah itu kita pahami sebagai ajakan ya. Ajakan untuk masuk Islam, ajakan untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dakwah juga bisa bermakna mengajarkan tentang Islam kepada orang lain. Kemudian dakwah itu dalam konteks sejarah bisa dilihat sebagai pendukung politik kekuasaan, ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi bahwa dakwah itu sebagai pendukung politik kekuasaan? Nah, kita lihat, ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah kita sering bicara tentang apa sih yang dimaksud dengan kerajaan Islam, ya. Nah, kita lihat bahwa banyak sekali kerajaan Islam ya di Nusantara, termasuk di Kalimantan Barat, kerajaan Islam itu banyak. Mulai dari yang termuda itu Pontianak, kemudian Kubu ya, kemudian agak ke sebelumnya lagi Sambas, Mempawah, kemudian Tanjung Pura tapi setelah Islam ya, kemudian Sukadana, Matan, kemudian agak ke hulu misalnya Tayan, kemudian Meliau,
Sanggau, Sekadau, sampai ke Sintang, dan di hulu sana juga banyak. Selimbau, misalnya Jongkong, Piasa, kemudian terakhir di sana Bunut. Ya. Di ujung sana ada kerajaan Bunut. Ada, kalau sebelah sininya paling dekat dengan Sintang itu kerajaan Silat. Tapi yang terbesar itu di Kapuasulu itu adalah Selimbau. Nah, itu disebut semua kerajaan Islam. Semuanya disebut kerajaan Islam. Lalu, bagaimana dia bisa disebut sebagai kerajaan Islam? Apa yang mencirikan sebuah kerajaan kita sebut sebagai kerajaan Islam? Nah, yang pertama pasti rajanya, atau dalam konteks kesultanan biasanya disebut sultan. Itu pasti Muslim. Meskipun misalnya kerajaan itu di awalnya Hindu ya, kemudian bertransformasi menjadi rajanya Muslim, masuk Islam, maka bertransformasi dia menjadi sebuah kerajaan Islam. Tapi itu nggak cukup. Tidak cukup rajanya saja yang Islam, tetapi juga masyarakatnya. Terutama di ibu kota kerajaan itu adalah sebagian besar Muslim gitu. Nah, kemudian tidak hanya rajanya, masyarakatnya, raja atau sultan kemudian untuk membantu dia mengurusi urusan agama dan umat Islam, maka kerajaan itu menunjuk pejabat-pejabat yang mengurusi agama Islam dengan banyak istilahnya. Misalnya kalau di kerajaan Pontianak itu menyebutnya mufti ya. Kemudian kalau di Sambas ada khusus itu ya, Maharaja Imam. Nanti ada lagi misalnya qadi atau apa yang lain lah istilahnya ya. Nah, jadi penghulu ada begitu. Kalau di Sintang itu penghulu, ada penghuluan namanya itu. Nah, kalau di Sintang penghulu namanya. Nah, kalau Sambas Maharaja Imam, Mempawah, Pontianak, kemudian kalau di Kubu itu namanya mufti. Nah, saya tidak tahu kalau yang di Sekadau dengan Sanggau itu belum tereksplor gitu ya. Tetapi kalau di Sintang itu namanya penghulu. Salah satu yang tertua, yang paling sering disebut itu penghuluan namanya. Nah, setelah ada pejabat yang mengurusi agama Islam dan umat Islamnya itu, maka berikutnya adalah secara resmi raja, sultan itu mendirikan masjid kerajaan yang belakangan hari kita sebut sebagai Masjid Jami, dan itu selalu berdampingan dengan keraton gitu. Nah, Masjid Jami kemudian menjadi pusat dakwah di samping dia sebagai tempat ibadah. Ada satu lagi elemen kalau dia mau disebut sebagai kerajaan Islam, yaitu aturan atau hukum yang berlaku di kerajaan itu berbasis ajaran Islam. Nah, itu yang disebut dengan konun, undang-undang ya, konun. Nah, di Sambas ada konun Sambas, di Matan ada konun Matan. Nah, yang di kerajaan-kerajaan lain ini juga perlu kita telusuri lebih lanjut sejauh mana hukum ini berlaku. Tidak hanya hukum-hukum yang paling sering banyak konunnya itu adalah hukum hubungan sosial ya, atau ada bagian pidananya, ada bagian satu lagi itu pidana dan perdata ya, ada bagian perdatanya, ada bagian pidananya konun itu. Nah, biasanya konun ini dibuat oleh pejabat kerajaan, Maharaja Imam atau mufti tadi itu, atas permintaan sultan. Nah, nanti aturan ini diberlakukan untuk umat Islam. Misalnya kalau ada yang ingin bercerai, itu gimana prosedurnya, berapa dia harus bayar, bagaimana proses pengadilannya,
kemudian kalau ada perceraian, kemudian anaknya seperti apa, hak asuhnya, hadanahnya, kemudian misalnya ada sengketa tanah misalnya, atau ada pencurian dan segala macam. Nah, itu hukum-hukumnya dibuat oleh kerajaan yang kemudian sebagian kerajaan itu menyebutnya kanun. Nah, itulah elemen penting sebuah kerajaan disebut sebagai kerajaan Islam. Dan salah satunya adalah elemen pentingnya itu adalah masjid jami. Jadi di semua kerajaan Islam selalu ada masjid jami yang eksistensinya itu tidak bisa dipisahkan dari kerajaan Islam karena dia menjadi elemen penting dari sebuah kerajaan yang disebut kerajaan Islam. Jadi tidak sah sebuah kerajaan Islam kalau dia tidak punya masjid jami. Nah, kemudian posisi masjid jami itu selalu berdampingan dengan keraton atau istana. Nah, biasanya kalau sudah ada keraton, ada istana, kemudian ada masjid jami, biasanya di tengah itu ada alun-alun. Kalau di Jawa biasanya begitu. Ada alun-alun, ada masjid jami, dan di dekat masjid jami dan alun-alun atau keraton itu ada pasar. Jadi itu ada 3 kutub ya. Kutub kekuasaan, kutub keagamaan, dan kutub ekonomi. Nah, bertemulah mereka itu di alun-alun di tengah gitu ya. Itu yang paling nampak itu di keraton, misalnya keraton Yogyakarta ya. Nah, karena kalau di Jawa berbedanya keraton di Jawa dengan di Kalimantan Barat. Kalau di Jawa keratonnya itu biasa di darat gitu ya, dalam pengertian di area yang luas gitu, sehingga di situ ada alun-alun. Berbeda dengan Kalimantan Barat, hampir semua keraton dan masjid jaminya itu ada di pinggir sungai. Anda boleh cek, boleh dilihat. Hampir dan mungkin ya semua itu selalu di pinggir sungai. Apakah di pinggir sungai Kapuas atau di pinggir sungai kecil gitu ya. Tapi sebagian besar ya di sungai Kapuas. Boleh kita lihat misalnya Pontianak, Mempawah di pinggir sungai Mempawah, Sambas di pinggir sungai Sambas besar. Kemudian mulai dari Sekadau, Meliau ya. Mulai dari sini Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Silat, Selimbau, Piasa, Jongkong, sampai Bunut di ujung sana, itu semuanya berada di pinggir sungai Kapuas. Nah, masjidnya juga selalu di pinggir sungai. Kenapa? Nah, ini menariknya, karena masjid itu selalu di pinggir sungai Kapuas. Pertama, umat Islam kalau mau sholat harus wudhu. Wudhunya harus biasanya turun ke sungai. Yang kedua, masyarakatnya waktu dulu itu transportasinya melalui sungai, melalui air, maka masjidnya selalu berada di pinggir sungai. Nah, itulah. Nah, kalau di Kalimantan Barat, kerajaan-kerajaannya itu ada yang saya tidak temukan bahwa di samping ada di 3 kutub tadi itu, kutub kekuasaan, keraton, kutub keagamaan itu adalah masjid, kemudian kutub ketiganya itu adalah pusat ekonomi atau pasar. Tapi yang ada kita itu adalah sungai, yaitu jalur transportasi utama. Oke, itu keletakannya ya. Kemudian kenapa keraton selalu ada masjidnya? Menurut saya ini adalah simbol perpaduan antara berpadunya kepentingan politik dan agama. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi adanya masjid keraton itu sebenarnya perpaduan antara kepentingan, berpadunya kepentingan politik dan kepentingan agama. Nah, kemudian kita lihat kalau di Kalimantan Barat ya, ada yang menarik dakwah Islamnya itu. Yang pertama, orang-orang di Kalimantan Barat itu
sebagian besar awalnya itu ya, orang-orang luar Borneo atau dari luar Kalimantan Barat datang, ada yang dari Sulawesi, dari Sumatera, Sumatera Barat terutama, kemudian ada yang dari Timur Tengah ya, Timur Tengah itu terutama dari Yaman, itu datang. Kemudian berdakwah, biasanya berdakwahnya itu juga ke raja-raja atau raja sebelum menjadi sultan. Kemudian kadang berkeluarga dengan orang-orang lokal, maka eh, ketika mereka berdakwah masuk ke kerajaan-kerajaan Hindu, itu maka lama-kelamaan kerajaan itu bertransformasi menjadi Islam. Nah, penguasa lokal kemudian berkonversi ke Islam, berkonversi atau pindah agama menjadi Islam. Nah, terutama orang-orang Dayak ya, orang-orang Dayak itu kalau mereka masuk Islam dulu ya, dulu itu ada yang dikategorikan mereka menyebut dan disebut sebagai senganan. Ada istilah senganan. Jadi orang Dayak yang masuk Islam karena pengaruh dakwahnya itu, dia kemudian menjadi senganan, tidak lagi sebagai orang Dayak. Tapi ada juga yang disebut sebagai turun Melayu atau menjadi Melayu. Nah, itu pola ketika mereka menerima dakwah Islam, mereka berubah identitas etnisitasnya menjadi senganan atau menjadi Melayu. Karena itu terutama orang-orang Dayak yang berada di jalur Sungai Kapuas, itu ketika mereka menjadi Islam, maka mereka menjadi Melayu. Maka Melayu-Melayu yang ada di jalur Sungai Kapuas, itu hampir bisa dipastikan mereka adalah keturunan dari orang Dayak, yang kemudian di nenek moyang mereka dulunya menjadi Islam. Jadi Melayu yang ada di jalur Sungai Kapuas, itu adalah orang Dayak dulunya, keturunan orang Dayak. Kecuali yang tadi, yang datang dari luar, orang Bugis misalnya, kemudian orang-orang Sumatera ya, atau yang dari Timur Tengah. Tapi kalau yang lokal itu pasti mereka awalnya adalah orang Dayak yang berkonversi ke Islam sehingga mereka menjadi Melayu. Nah, kemudian setelah menjadi kerajaan tadi, bertransformasi kerajaan itu menjadi kerajaan Islam, maka dengan sendirinya kerajaan itu kemudian disebut dengan kerajaan Melayu. Nah, kerajaan Islam yang ada di Kalimantan Barat itu selalu orang katakan itu adalah kerajaan Melayu, padahal isinya itu bukan orang Melayu murni gitu ya, tapi perpaduan dari orang-orang Bugis, ada Jawa, ada Sumatera, kemudian berkawin-mawin dengan orang-orang lokal, jadilah dia disebut sebagai orang Melayu. Kemudian setelah mereka menjadi kerajaan Melayu, mereka kemudian mendominasi politik dan akhirnya menciptakan kebudayaan. Nah, dari mana dia menciptakan kebudayaan? Itulah akibat dari adanya proses dakwah gitu ya. Nah, ini gambar lama ya, gambar lama dari Masjid Sultan Ayub Sanggau, didirikan tahun 1825 sampai 1828. Ini kalau mau gampang ingatnya, ini setelah sholat maghrib gitu ya, jam 18.25 sampai 18.28, istilahnya sederhananya gitu. Wah, ini didirikan di waktu maghrib. Atau ini kalau di tahun 1825 itu adalah ketika terjadi perang Jawa ya. Ketika terjadi perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda, maka di Sanggau berdiri masjid. Ini masjid yang masih ada sampai sekarang ya, di pinggir sungai itu. Didirikan oleh Sultan Ayub Pakunegara, istilah namanya. Sultan Ayub Pakunegara yang memerintah 1825 sampai 1830. Nah, informasi yang saya dapat, Sultan Ayub ini juga sebagai ulama
karena dia lebih kurang 3 atau 5 tahun belajar di Mekah. Nah, nanti yang orang Sanggau mungkin bisa buat studi ya, siapa sebenarnya Sultan Ayub. Kemudian ada, tapi sebelumnya tadi kita lihat, ini yang menarik. Kalau ini diambil dari depan di sini, ini udah agak baru ini. Kalau ini yang lama sekitar tahun berapa ini fotonya ya. Ini foto yang ada di keraton. Nah, ini ada di sini yang menarik nih. Ini adalah lanting ya, istilah sekarang kita nyebutnya lanting. Tempat di mana di sini orang-orang dari masjid ini naik ke sini untuk ambil wudhu di sini, karena ini lanting bisa turun naik sesuai dengan ketinggian air. Ya, jadi begitu. Kemudian kita lihat di sini modelnya ya, model atapnya tumpang 2. Kemudian ini menara depannya ini seperti ini. Ini mirip-mirip model atap Masjid Jami Pontianak, mirip-mirip ya. Kemudian, nah ini yang Sanggau, tapi sayang sekali masjid ini hampir-hampir tidak lagi memperlihatkan keasliannya, kecuali model puncaknya. Ini foto yang lama, ya, foto lama yang diberikan oleh masyarakat pengurus masjidnya. Nah, ini ada yang menarik di puncaknya ini adalah lambang keberhasilan dakwah Islam di Sekadau, di mana masjid ini menjadi pusat dakwahnya. Ini kalau kita lihat, ini adalah tempayan tempat menyimpan tuak. Jadi tempayan itu dibalik, kemudian disimpan di puncak kubah masjidnya. Bentuk kubahnya juga mirip kubah Masjid Pontianak, bentuknya itu ya. Nah, ini didirikan lebih tua dibanding Masjid Sultan Ayub, yaitu 1804 oleh Pangeran Kesumanegara. Tapi sebelumnya masjid ini sebenarnya ada di Kematu. Lebih Kematunya itu mungkin ada yang tahu gitu ya. Itu agak ke hulu gitu ya. Oleh Abang Kadar yang mulai memerintah 1780. Nah, kalau ini sudah turun ke pinggir Sungai Kapuas gitu ya. Ini di pinggir Sungai Kapuas ya. Tepi sini ini Sungai Kapuas ya. Ini ada jalan di sininya. Ya. Kemudian nanti ada Sungai Kapuas di sini. Kemudian berikutnya adalah ini masjid tertua mungkin di Kalimantan Barat. Ini Masjid Jami Sultanata Sintang. Didirikan Muharram 1083 Hijriah atau bertepatan 1672. Ini jauh ya, 100 tahun lebih sebelum Pontianak berdiri, masjid ini sudah ada. Keaslian masjid ini terutama pada tiang, yang ada 9 tiang. Itu yang paling asli dari awal berdiri masjid ini. Kalau yang dari Sintang mungkin bisa tahu. Nah, ini didirikan oleh Sultan Maulana Nata Muhammad Samsudin. Ini yang miring ini adalah yang sekarang. Kalau ini yang di besar ini, yang hitam putih ini foto 1939. Kalau Anda bisa lihat lagi itu di selasarnya itu ada dijemur gitu ya, tikar pandan di situ. Ini kalau di situ tidak nampak ya, ada kursor saya. Itu tikar pandan itu. Oke. Lalu bagaimana peran Masjid Jami ini dalam pembentukan kebudayaan dan sebagai pusat dakwah? Kenapa? Ini kita akan pindah link atau gimana? Ini Akan putus atau gimana nih? Hah? linknya ini
lanjut link sedikit berikutnya Pak, soalnya ini hampir habis Pak waktunya Pak. Oh gitu, oke. Sambil selanjut, mudah-mudahan sampai selesai tidak putus ya. Baik Pak. Nah, di masjid, hampir ketiga masjid itu, selain tempat ibadah sholat, sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, juga sebagai pusat pendidikan ya. Jadi di sana orang-orang belajar Quran, belajar ibadah dan sebagainya. Kemudian mengatur strategi dakwah juga di masjid. Bahkan Sultan Nata itu bersama penghulu luannya itu mengatur strategi bagaimana menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam yang di hulunya, Silat dan sampai ke ujung Bunut sana itu di masjid. Jadi mereka bermusyawarah di masjid untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang di hulu. Nah, kemudian ketika orang ada yang mau masuk Islam itu kan biasanya diislamkan di masjid. Jadi masjid itu juga menjadi pusat bagaimana orang berkonversi masuk Islam. Nah, ketika mereka berkonversi inilah muncul istilah baru atau identitas baru sebagai orang Sengana, atau mereka kemudian bertransformasi menjadi orang Melayu. Nah, kemudian ketika mereka berubah identitas menjadi Melayu atau Senganan, maka mereka mulai merubah beberapa hal ya. Pertama, tidak lagi minum dan makan yang diharamkan. Kemudian terjadi transformasi dari cara berpakaian. Kalau yang dulu mungkin telanjang dada yang perempuannya, tapi ketika sudah masuk Islam mereka menutup udah pakai atasan gitu ya. Kemudian tumbuh juga yang saya sebut toleransi kuliner atau hospitalitas inklusif pada masyarakat Dayak. Maksudnya begini, orang-orang Dayak yang ada keluarga-keluarganya yang masuk Islam itu, mereka tahu, oh yang Muslim itu nggak boleh makan dan minum misalnya babi misalnya, atau tua misalnya. Nah, orang Dayak itu di rumahnya, setiap rumah itu pasti menyiapkan alat-alat makan, dan kalau ada tamunya yang Muslim, alat makan itu kemudian dipakai, alat masaknya juga dipakai, dan tidak campur baur dengan yang mereka pakai sehari-hari. Bahan-bahan makanan minuman pun juga khusus mereka siapkan. Itulah yang disebut dengan hospitalitas inklusif atau toleransi kuliner ya, yang diterapkan oleh masyarakat Dayak, di mana mereka sangat toleran dengan orang-orang Muslim. Kemudian dari ketiga masjid ini ada tradisi atau ritus baru yang muncul. Kalau di Sintang ada istilah terempoh. Terempoh itu jalan-jalan silaturahim Lebaran ya. Itu naik satu-satu rumah, mulai dari hulu sampai ke hilir, atau dari hilir ke hulu kampung, itu full dinaiki semua di hari raya, sampai mulai malam hari raya sampai besoknya lagi begitu. Itu namanya trempoh dengan makanan-makanan khas. Kemudian kalau di Sanggau ada istilah tradisi atau ritus faraje. Yang kemarin itu kalau menurut salah di bulan Oktober atau November gitu ya. Di Sanggau. Sebenarnya ada foto-fotonya. Faraje itu semacam bersih-bersih bumi istilahnya. Jadi semacam tolak balak gitu ya. Tapi ritusnya ada beberapa bagian faraje. Ini nanti kita bicara sendiri aja. Kemudian ada mulang hajat. Mulang hajat itu seperti orang berkunjung atau berziarah ke komplek makam Batu Layang kalau di Pontianak. Ini terjadi di Masjid At-Taqwa Sekadau. Caranya begini, misalnya Madrai misalnya pengen supaya nanti bisa lulus cum laude misalnya,
Dia pergi dulu ke masjid sana, peluk tiangnya, tiang masjid At-Taqwa itu, masjid Jami Sekadau itu dipeluk, kemudian berniat di situ. Udah, niat nanti kalau saya lulusnya cum laude, saya akan kembali ke sini lagi. Nah, nanti kalau hajat tadi itu yang diniatkan di masjid itu tercapai, orang datang lagi ke sana, datang lagi, peluk lagi tiang itu, kemudian nanti biasanya ada menghamburkan berteh beras kuning. Itu tradisi, itu di tiang dalam masjid gitu ya, tiang dalam di masjid Masjid Jami At-Taqwa di Sekadau. Nah itu masih berlaku sampai sekarang. Faraji masih sampai sekarang, Trempoh juga masih ada sampai sekarang. Dan ini tradisi-tradisi yang lahir dari masjid sebagai perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Misalnya Trempoh itu ajaran tentang silaturahim. Faraji itu ajaran untuk minta doa kepada Allah untuk terhindar dari bahaya. Kemudian Mulang Hajar itu adalah kalau kita sekarang itu semacam nazar ya. Cuma nazarnya mereka itu ke tiang masjid itu, dipeluk tiang masjidnya itu, kemudian berjanji atau bernazar nanti pulang lagi ke sana. Jadi sebenarnya tradisi-tradisi mereka ini, Trempo, Faraje, Mulang Hajar, itu sebenarnya nuansa Islamnya sangat kental gitu. Cuma kita kadang nggak ngerti gitu ya, ini apa gitu. Sehingga banyak yang menyatakan, oh ini syirik, ini Mulang Hajat syirik, Faraje itu syirik. Padahal sebenarnya kalau kita melihat, tergantung ketika kita melaksanakan tradisi ini, niat kita seperti apa, dan itu harus kita niatkan betul, bahwa misalnya kita minta kampung kita aman, tidak ada bala, kemudian hajat kita tercapai, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang sebenarnya jadi adanya Trempo, Faraji, Mulang Hajar ini adalah contoh keberhasilan dakwah yang bermula dari masjid. Ya. Kemudian masjid itu sampai hari ini di semua masjid yang ada ini jadi pusat pendidikan juga. Paling tidak minimal kalau hari ini adalah TPA. Jadi ketiga masjid ini ada TPA-nya. Ya. Bahkan kalau di Sintang dan Sanggau itu di samping masjidnya itu ada bangunan khusus. Tidak selesai itu. Ya, itu yang slide terakhirnya terima kasih. Oke, saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Intinya bahwa pertama, bahwa sebuah kerajaan atau kesultanan, kerajaan Islam itu tidak bisa dipisahkan sama sekali dari masjid. Karena masjid adalah elemen penting sebuah kerajaan disebut sebagai kerajaan Islam. Di masa lalu, kerajaan Islam itu menjadikan masjid sebagai pusat dakwah sekaligus pusat kebudayaan, di mana dari masjid itulah lahir budaya-budaya yang sebagai perpaduan ya, perpaduan antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Tadi saya sebutkan 3 contoh. Apa namanya? Ada Trempo di Sintang, ada Faraje di Sanggau, ada Mulang Hajat di Sekadau. Itu terkait dengan Masjid Jami. Nah, yang mungkin perlu kita lihat gimana sih sebenarnya di masjid-masjid kerajaan yang lain. Apakah masjid itu melahirkan budaya-budaya baru atau seperti apa? Nah, dan ini penting untuk kita kaji lebih lanjut. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya silakan kalau kita mau diskusi. Saya kembalikan ke Tamim. Silakan Mim. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih sudah menyampaikan materinya Pak tentang masjid sebagai kerajaan di Kalimantan Barat ini. Kalau di Kalimantan, yang bisa saya simpulkan ialah di mana masjid kerajaan
yang di Kalimantan ini seperti Masjid Jami Sultan Ayyub, Masjid Jami At-Taqwa, dan Masjid Jami Sultan Nata, yang mana itu menjadi bukti sejarah penting bahwa dakwah Islam ini di Kalimantan sangat berkembang melalui pusat-pusat kerajaan Islam. Nah, di mana oleh karena itu masjid-masjid kerajaan ini tidak hanya memiliki nilai religius, tapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, dan sosial yang besar dalam membentuk peradaban dalam Islam di Kalimantan. Baik untuk teman-teman atau yang audien mungkin ingin menanyakan tentang apa yang kurang paham atau menanyakan tentang yang apa yang tentang di dalam materi Bapak yang disampaikan. Silakan untuk teman-teman atau menanyakan atau ingin sesuatu yang lain tapi hampir sama dengan kerajaan di Kalimantan, mungkin di Indonesia atau lain sebagainya. Ada yang mau tanya nggak? Ya, mungkin teman-teman atau Pak Taro atau Pak Barni ingin menanyakan sesuatu tentang yang dijelaskan oleh Bapak yang tadi. Mungkin teman-teman atau yang lain Pak sudah paham Pak dari pemaparan Bapak. Tanya diam tunggu. Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya ingin nambah sedikit saja ya. Masjid ya sebenarnya sejak masa Rasulullah itu memang menjadi pusat dakwah. Pusat dakwah di mana Rasulullah memfungsikan masjid itu hampir untuk semua aktivitas ya. Aktivitas dakwah, ekonomi, kemudian balai pertemuan, bahkan tempat tinggal Rasulullah di masjid, kemudian menerima tamu-tamu luar negeri di masjid, kemudian pusat ekonomi juga, Rasulullah melakukan transaksi di masjid, kemudian juga sebagai Oke, jadi di masa Rasulullah masjid juga sebagai misalnya barak militer gitu ya, di mana di halaman masjid para sahabat itu berlatih perang. Kemudian ketika ada sahabat-sahabat yang terluka pada saat perang,
dikumpulkan di masjid juga. Jadi masjid menjadi rumah sakit. Jadi ya hampir semua aktivitas itu di masjid gitu ya. Nah, ini yang saya kira perlu kita perhatikan bersama supaya hari ini masjid itu juga berfungsi multifungsi gitu ya, tidak sekedar sebagai tempat ibadah mahdoh ya sholat saja, tapi harus menjadi pusat aktivitas. Meskipun mungkin dengan apa pola yang berbeda, misalnya kalau area masjidnya luas, di situ dibangunlah gedung sekolah, kemudian dibuatkan ruko, bukan ruko, dibuatkan kios-kios gitu ya, toko gitu. Kemudian di situ ada balai pertemuannya, kemudian mungkin di masjid itu juga ada semacam apa ya, pusat kesehatan masyarakat gitu ya. Ya paling minimal setiap minggu misalnya habis sholat Jumat tuh jamaah bisa cek kesehatan gratis gitu ya. Tidak hanya bagi-bagi makanan gratis, tapi saya kira lebih penting lagi seperti tadi saya sholat Jumat di masjid di Jalan Sumatera ya, di samping balai pelatihan provinsi itu dekat SMA 1 itu. Pulangnya orang-orang bawa kotak untuk makan ya, kotak makanan. Kenapa harus bagi makanan? Menurut saya lebih penting lagi itu orang digratiskan misalnya cek darah, cek tensi darah, kemudian eh, apa kadar kolesterol dan segala macam itu kan bisa kolesterol, gula darah dan apalagi itu ya satunya itu. Nah, itu yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak mesti petugas kesehatan gitu. Apalagi kalau di masjid itu memang jamaahnya ada yang tenaga nakes gitu ya, tenaga kesehatan. Itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi masjid itu berfungsi banyak gitu ya. Tidak, jadi betul-betul menjadi pusat dakwah melalui berbagai jalur ya, jalur kesehatan, jalur ekonomi, jalur eh, yang lain-lainnya gitu. Kan gampang itu kalau mau dilakukan. Nah, mahasiswa IAIN coba dibuat bagaimana caranya mentransformasi masjid hari ini tidak sekedar sebagai tempat sholat gitu ya. Bahkan kalau perlu ya, kalau di masjid saya memang sudah ada wifi-nya gitu ya. Di komplek itu ada wifi. Jadi anak-anak yang mau buat tugas atau sekedar mau nongkrong sejenak di masjid ya silahkan. Gratis itu di wifi-nya. Kita bayar setiap bulan, tapi mereka gratis di situ mau mau menggunakan wifi gratisnya. Nah, cuma belum sanggup untuk yang lain-lainnya di masjid itu karena keterbatasan orang yang bisa standby gitu. Tapi saya berharap masjid ke depannya itu betul-betul menjadi pusat pengembangan Islam, jadi pusat dakwah, pusat budaya dan pusat yang lain-lainnya. Saya kira gitu ya. Kita itu kan minta Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat di dunia. Apa yang bisa kita siapkan di masjid untuk selamat di dunia? Wa afiatan fil jasad. Apa yang kita bisa siapkan di masjid itu untuk kesehatan jasmani gitu ya. Wa ziyadatan fil ilmi, menambah ilmu. Kalau pengajian segala macam masjid sudah dilakukan itu. Ada pengajian, ada lembaga pendidikan. Tapi yang lain-lainnya wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Nah, berarti di masjid ada pusat ekonomi. Selamat dunia itu apa? Diterjemahkan lah gitu kan. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Taubat sebelum kita wafat. Apa di situ ada bimbingan zikir misalnya. Jadi
masjid itu harus difungsikan. Kalau kita minta kepada Allah, ya harus dipraktikkan langsung masjid itu difungsikan seperti itu. Saya kira itu ya tambahan. Jadi kalau kita belajar dari masjid kerajaan, masjid jami yang ada di tiga kerajaan dulunya itu, memang dia sampai sekarang itu memang mampu melahirkan apa tadi budaya baru yang menjadi khas gitu ya di daerah itu. Ada Faraje, ada Trempo, ada Mulang Hajat. Oke, silahkan. Mungkin ada yang mau menambah atau mau nanya atau berbagi info di mana di daerah masing-masing. Silakan. Ya teman-teman atau para admin mungkin ingin menambahkan atau bertanya kepada Bapak, dipersilakan. Absen. Ada nggak dibuatkan absennya? Belum ada. Belum kayaknya Pak. Sudah ya. Oh ada. Mana Google Form-nya? Linknya mana? Masih proses mungkin Pak. Untuk berikutnya, kapan ada sudah menghubungi narasumber? Rai, ada? Belum Rara? Pak. Udah ada belum? Untuk yang berikutnya siapa? Untuk selanjutnya kemungkinan Pak Sukron Pak dari Prodesa. Oh, Pak Sukron. Oke. Kapan? Minggu depan atau 2 minggu yang akan datang? Mungkin 2 minggu yang akan datang Pak. Hmm? Mau dihubungi dulu Pak Sukronnya Pak, bisanya untuk minggu ini atau minggu depan. Oke.